Joe Biden katakan, Muslim telah memperkaya Amerika sejak negara kami berdiri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan istrinya Jill Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada umat Muslim. Jill dan saya mengirimkan salah satu hangat atau salam hangat dan harapan terbaik kami kepada komunitas Muslim di Amerika dan di seluruh dunia. Ramadan Karim, kata Biden dalam sebuah pernyataan pada Senin 12 April, dikutip dari laman Anadolu Agency. Biden pun memuji kontribusi Muslim di Amerika karena banyak di antara mereka bekerja sebagai pengusaha atau pemilik bisnis. Hal itu berperan pada terbukanya lapangan pekerjaan. Selain itu, ada pula Muslim yang bekerja sebagai perespon pertama dalam penanganan pandemi COVID-19. Muslim Amerika telah memperkaya negara kami sejak kami berdiri. Mereka sangat beragam dan bersemangat untuk membangun Amerika, kata Biden. Momen ini turut dimanfaatkan Biden untuk mengingatkan tentang masih banyaknya kekerasan anti-Muslim di Amerika. Biden mengatakan kalangan Muslim di Amerika terus menjadi sasaran perundungan, fanatisme, dan kejahatan rasial. Dia menegaskan pemerintahannya akan bekerja untuk melindungi hak dan keselamatan semua warga, termasuk Muslim. Prasangka dan serangan ini salah, itu tidak bisa diterima dan harus dihentikan. Tak seorang pun di Amerika harus hidup dalam ketakutan untuk mengungkapkan keyakinan, ujar Biden. Biden pun berjanji membela hak asasi manusia dimanapun, termasuk untuk etnis Uighur di Cina, Rohingya di Myanmar, dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Mengingat orang-orang yang telah meninggal akibat pandemi sejak Ramadan lalu, kami berharap untuk hari-hari yang lebih cerah ke depan, Al-Quran mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah terangan langit dan bumi, yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang, ucap Biden. Sampaikan salam Ramadan Joe Biden kutip ayat suci Al-Quran. Presiden Joe Biden mengutip Al-Quran saat menyampaikan salam Ramadan kepada umat Muslim Amerika Serikat. Biden mengatakan sama seperti tahun lalu, Ramadan 2021 masih dirayakan dengan kondisi terbatas akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Biden meminta agar Ramadan kali ini dipakai untuk mengenang warga-warga yang meninggal dunia akibat virus corona. Saat kita mengenang mereka yang telah pergi sejak Ramadan silam, kita mengharapkan hari esok yang lebih cerah, ujar Biden seperti dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kitab suci Al-Quran mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah cahaya langit dan bumi yang menuntun kita keluar dari kegelapan menuju cahaya terang, sambung dia. Biden menambahkan walau kegiatan Ramadan diadakan secara daring, perayaan Idul Fitri di Gedung Putih tetap digelar secara langsung. Bahkan Biden mengaku tidak sabar menanti momen tersebut. Meskipun aktivitas Ramadan di Gedung Putih akan diadakan secara virtual, saya dan Jill bersemangat untuk kembali mengadakan perayaan Idul Fitri di Gedung Putih secara langsung. Insya Allah, ujar Biden. Semoga Anda dan keluarga dapat menjalankan bulan yang penuh inspirasi dan kebaikan, pungkas Biden. Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem.
Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim, harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya.